Lepaskan satu anak panah. Jangan sisakan yang hidup. Atai, tangkap ini. Tuan Putri, hamba hanyalah pelayan dapur. Kita tidak bisa melindungi Tuan Muda. Grand Tutor Pang memutus pasokan logistik Yanbei. Tuan Markuis dan 100.000 tentara Yanbei tewas di lembah Luoyan. Mereka memalsukan bukti pengkhianatan Tuan Markuis. Malam ini bantai kediaman ini. Cabut rumput hingga ke akarnya. Atai, semua pengawal di kediaman ini sedang diawasi ketat. Hanya kau, pelayan dapur ini, yang punya sedikit kesempatan hidup. Ibu, aku kedinginan dan sakit. Atai, kau biasanya mencuri daging di dapur kediaman ini. Mencuri besi tua milik Tuan Markuis untuk dijual. Aku pura-pura tidak melihatnya. Jika kau tidak bisa melindunginya, aku akan mencabikmu bahkan setelah aku menjadi hantu. Sang guru besar memberikan perintah. Jika melihat anak haram berusia 5 tahun itu, bunuh di tempat, penggal kepalanya. Hadiahnya 10.000 keping emas. Tuan Muda, jangan bersuara. Jika berani mengeluarkan suara, kita berdua akan dicincang menjadi daging. Lewat jalan utama berarti mati. Kita harus lewat jalan kotor tempat pengangkutan besi. Pintunya terkunci, ada orang di dalam. Bawa minyak tanah kemari, bakar tempat itu. Nyalakan api di luar selama sebatang dupa. Mereka semua akan mati lemas. Hidung anjing bisa mencium bau manusia hidup. Ah, kalau mau mati, silakan menangis. Cari ke sana kemari, bajingan kecil itu pasti bersembunyi di kegelapan. Hidung anjing itu tajam. Ikuti saja baunya. Sudah dekat di depan sana. Aku mau lihat apa yang disembunyikan di dalam tungku ini. Bau apa ini? Sial, busuk sekali. Tungku bobrok ini setidaknya masih bersuhu ratusan derajat. Siapa yang bisa bersembunyi di dalamnya? Pasti sudah hangus jadi abu. Mungkin hanya bangkai kucing atau anjing liar yang terpanggang. Sialan. Pergi, pergi, dia tidak di sini. Pergi cari di kamar sayap timur. Kalau dia sampai kabur, bajingan kecil Raja Yanbei itu. Kepala kita semua taruhannya. Jangan takut, pangeran. Malaikat maut tidak menerima anjing. Xiao Jue. Pangeran. Ibu, aku kedinginan. Naiklah. Bungkus dirimu rapat-rapat dengan jubah bulu rubah itu. Kalau kau berani memperlihatkan sedikit saja tangan atau kakimu. Aku tidak peduli kalau membeku nanti. Berhenti, aku tidak bisa jalan lagi. Atai, aku ingin makan kue osmanthus. Aku ingin pulang ke istana pangeran. Aku ingin mencari ibu dan ayahku. Aku ingin kembali untuk melapor kepada kaisar. Menangislah, teruskan menangismu. Apa kau pikir ini masih istana pangeran? Apa kau masih menganggap dirimu seorang pangeran? Ayah dan ibumu tidak membesarkanmu hanya untuk menangis minta kue osmanthus. Kalau kau ingin kembali, maka berdirilah. Sepasang tanganku ini sudah bekerja keras menarikmu keluar dari tungku besi itu. Dipanggang hidup-hidup sampai matang. Kediaman Pangeran Zenbei sudah tiada. Yanbei sudah habis binasa. Jika kau merasa kedinginan, atau merasa lapar, tunggu sampai serigala datang malam ini untuk mencabik dan memakan isi perutmu. Maka kau tidak akan merasa kedinginan lagi. Atai, bukan kakak. Mulai hari ini, aku bukan Xiao Jue. Nyawaku adalah hasil pertukaran dengan tanganmu. Namaku Ajiu. Ajiu mengerti. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Suatu hari nanti aku akan kembali dengan kepala tegak. Di depan sana adalah kota Yanmen. Sesampainya di sana, semiskin apapun kita, jangan mengemis. Kita akan bekerja kasar saja. Minggir, minggir. Kafilah unta Zhangye memasuki kota. Semuanya enyahlah ke pinggir. Dasar kurus kering, belum makan ya? Cepat jalan.
Orang gila ini. Kakak tertua sedang mencari uang obat untuk si beban kecil itu lagi. Tangannya sudah lumpuh tapi masih bisa menarik gerobak seberat 100 kilogram. Dia juga orang aneh. Kak, racun gunya kambuh lagi. Minumlah ini. Ini pukulan Zhang Mazi. Tidak ada hubungannya denganmu. Makan saja makananmu. Jika kau ingin membunuhnya, tidak perlu satu jurus pun. Mengapa kau tidak melawan? Karena kau adalah orang yang dibuang oleh Dewa Maut ke dalam selokan. Di belakang Zhang Mazi ada pasukan pemerintah kota Yanmen. Jika hari ini kau membunuhnya, besok petugas akan datang menjebloskanmu ke penjara. Kau mengira dirimu masih putra mahkota Yanbei yang terhormat. Bagaimana kau bisa membalas dendam jika sudah mati? Ayahmu dulu mengajarimu. Sebelum pedangmu cukup tajam, sekalipun harus menelan kotoran, kau harus melakukannya. Jika kau tidak bisa menelan harga dirimu, dan pergi membunuh seorang berandalan, lalu kehilangan nyawamu di sini, maka penderitaan 12 tahun yang kulewati akan sia-sia belaka. Setelah selesai makan, ikut aku keluar. Hari ini kita bedah formasi ini. Potongan besi bekas ini adalah tempat tentara Yanbei bertahan mati-matian. Di dua sudut tenggara lembah Luoyan. Masing-masing dijaga sepasang kavaleri Tielin Siliang. Ini adalah medan dataran tinggi. Jika kau hanya punya 3.000 pasukan, jangan sampai dikepung dari dua sisi oleh kavaleri Tielin. Kuberi waktu seperempat jam untuk memberitahuku cara bertahan hidup. Abaikan kedua sisi sayap. Pertahankan dataran tinggi. Buka gerbang tengah selebar-lebarnya. Jika kavaleri Tielin melihat pasukan tengahku kosong, mereka pasti akan meninggalkan dua sayap dan menggabungkan pasukan untuk menusuk lurus ke tengah. Pasukanku tidak akan beradu senjata. Barisan depan langsung tiarap, menggunakan busur besar berduri, serta paku dan perisai sebagai pelindung. Mematahkan kaki kuda dan mengepung balik dari dua sisi, lalu menghabisi mereka di dalam kurungan. Ini disebut harimau penembus barisan. Bertaruh nyawa demi kemenangan. Ronde ini kau menang. Kembali dan tidurlah. Besok masih harus pergi ke kota H untuk memanggul batu. Simulasi kota pasir seperti ini sudah kau latih selama 12 tahun. Mengajariku lebih dari 4.000 sesi. Apa kau pikir? Aku harus selamanya berada di lumpur sepertimu. Terus bersabar dan menahan diri. Kenapa? Apa kau sekarang ingin menyerbu balik ke ibu kota dengan pedang berkaratmu? Untuk menebas kepala Pangeran Taisi. Pedangku sudah lama kuasa. Pedangku sudah tajam. Ini agar aku belajar bagaimana menjadi seperti anjing. Menahan sifat Sang Mazi. Usaha untuk menahan rantai perak di depan tungku besi. Demi diriku akan sia-sia. Besok masa 2 tahun telah berakhir. Aku tidak mau menjadi anjing lagi. Bagus, nak. Akhirnya kau terasa. Hei, dasar pecundang. Hari ini uang keamanan naik. Berikan 2 keping uang dari tumpukan kayu bakarmu. Dulu kakakku melarangku menyentuhmu karena takut cari masalah. Tapi mulai hari ini, aku sudah memikirkannya baik-baik. Jika pedang Yan Bei tidak berani cari masalah, untuk apa membalas dendam? Anjing Siliang datang. Kavaleri lapis baja Siliang telah menembus gerbang. Minggir, semuanya enyah dari hadapan jenderal ini.
Rakyat jelata di depan. Aku akan pergi ke Anzhou untuk meminta bantuan. Siapa yang berani menghalangi jalan? Bunuh di tempat. Mati terinjak pun tidak masalah. Dasar orang tua yang cari mati. Usir dia dari hadapan jenderal ini. Berlutut di hadapanku. Berani-beraninya kalian memberontak. Kemari, cincang dia menjadi daging lumat. Pasukan musuh telah mengepung gerbang kota. Sebagai jenderal penjaga gerbang, kamu tidak mengenakan zirah dan tidak naik ke tembok kota. Memacu kuda menginjak-injak rakyat liang. Membawa emas dan perak lalu kabur meninggalkan kota. Kau ini makhluk apa? Beraninya mencampuri urusan jenderal ini. Berdasarkan pasal kedua hukum militer Daliang. Siapa yang melarikan diri dari pertempuran dan mengacaukan moral harus dipenggal. Ah. Mulai saat ini, gerbang kota Yanmen ditutup. Siapapun yang mundur selangkah dan keluar kota, nasibnya akan sama seperti ini. Yang masih bisa memegang pedang, yang ingin tetap hidup, bagikan semua emas dan perak di tanah ini. Ambil senjata kalian. Enyah dari hadapanku. Naik ke tembok kota utara. Untuk apa masih bengong? Pergi ke kota, bawa semua panci air dan pisau dapur bekas, serta potongan besi ke sini. Jenderal kalian akan menghancurkan musuh. Dia tidak memakai baju zirah. Ajiu, tahan mereka selama setengah jam. Aku hanya memberimu waktu setengah jam. Ikat palu itu ke lenganku. Cepat. Ah. Buka gerbang utama. Dia sudah gila. Dia mau menyeret kita semua ikut mati bersamanya. Tembok kota hanya setinggi satu tombak. Ada dua bagian yang jebol. Sekali tembakan panah beruntun dari pasukan Siliang di atas sana. Kalian semua akan jadi landak. Dengar baik-baik perintah militerku. Semuanya tinggalkan dataran tinggi di kedua sisi. Kumpul di lubang pasir di kedua sisi gerbang kota. Semuanya jongkok dan tegakkan perisai. Hahaha. Anak domba Liang sudah ketakutan setengah mati. Bahkan sampai membuka lebar gerbang tengah. Hah, dikira pasang strategi kota kosong aku bakal takut. Iya. Prajurit, jangan lewat sayap kiri kanan. Langsung serbu. Tarik tali, angkat ranjau. Jatuhkan, potong kaki kuda itu. Sekelompok pecundang, lepaskan panah. Panah semuanya termasuk prajurit Han yang jatuh itu. Aku sendiri yang akan maju. Untuk memenggal kepala si bajingan komandan itu. Ajiu, tangkap. Benda sialan apa ini? Xiao Jue dari Yanbei, Liang. Komandan mereka tewas. Lari. Ah, bertahanlah. Kita selamat. Penderitaanmu selama 12 tahun akan segera berakhir.
Katamu kemenangan besar Dianmen. 3.000 gerombolan itu tidak hanya mengalahkan pelopor Si Liang, tapi juga memenggal Huyan Heida. Tuanku Taisi. Benar sekali. Menurut intelijen, pemimpinnya adalah seorang pemuda. Dia memerintahkan gerbang dibuka lebar, menggiring musuh ke dalam jebakan pasir, lalu memerintahkan menjatuhkan jebakan, memotong kaki kuda untuk memblokir jalan. Disebut formasi penggiling daging. Ini adalah taktik rahasia keluarga Jenderal Yan Bei dulu. Jurus mematikan dalam variasi formasi serbu. Sudah 12 tahun, dia tidak mati. Dia masih hidup. Dia kembali membawa prajurit miskin dan formasi aneh Yan Bei. Panggil bawahan Yu Xiao. Bawa 3 anjing hantu terbaikmu. Pergilah ke Yanmen malam ini juga dan cari tahu siapa dalang di balik formasi militer itu. Jangan sisakan satupun yang hidup. Aku ingin kepalanya. Aku ingin garis keturunan Yan Bei benar-benar terputus. Baik, Pak. Cari mati. Jangan bergerak. Mundur. Menukar nyawamu demi nyawa tuanmu. Kau anjing yang cukup setia. Tapi kau terlalu lamban. Selesaikan bicaramu. Di mana pemuda yang menggunakan formasi daging tandu putih itu? Di mana sisa-sisa pengikut Yan Bei? Terkapar di tumpukan kotoranmu sendiri. Cari mati. Berani kau menyentuhnya sedikit saja. Coba saja. Mau lari? Ah, 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 kakak. Jangan buang tenagamu. Ini racun dari kediaman Taisi. Sudah tidak bisa diselamatkan. Diam, jika Raja Neraka ingin mencabut nyawamu. Dia harus bertanya padaku apakah pedang yang menebasmu setuju. Kau menyuruhku bersabar selama 12 tahun. Tapi hari ini aku hanya memintamu menunggu 7 hari. Dalam 7 hari, aku pasti akan menghancurkan gerbang kediaman Taisi. Menghancurkan pil iblis darah dan mencekokkannya ke mulutmu. Ke ibu kota tidak bisa dengan tangan kosong. Ini bukan sekadar merebut obat. Ini adalah sebuah pembalasan. Aku harus mencari sesuatu sebagai batu loncatan. Hahaha. Perintahkan ketiga pasukan. Besok makanlah yang kenyang. Ratakan kota Yanmen dengan tanah. Aku akan menjadikan semua orang di kota itu sebagai ransum tentara. Hahaha. Siapa itu? Kediaman Raja Yan Bei dari Liang Agung. Cari mati. Berhenti. Berandalan apa ini? Beraninya menerobos gerbang langit Zukue. Letakkan senjata dan peti mati itu. Berlutut dengan tangan di atas kepala. Jika tidak,
akan kubunuh di tempat. Kesembilan kerabatmu akan dihukum. Kesembilan kerabatmu akan dihukum. Hahaha. Berani-beraninya, lepaskan panah. Buka mata anjing kalian. Lihat dengan jelas. 12 tahun yang lalu, kalian para pecundang menuduhku berkhianat. Membantai seluruh keluargaku. Hari ini aku seorang diri memasuki markas musuh. Mengambil kepala jenderal musuh semudah membalik telapak tangan. Akulah Xiao Jue, putra pewaris Zhen Beihou. Darah 100.000 prajurit Yan Bei yang belum mengering. Kepala jenderal besar Xiliang yang menyerbu perbatasan. Apakah ini cukup untuk membuka gerbang kalian? Kakak. Mereka. Gerbangnya terbuka. Hari ini adik akan membawamu masuk ibu kota. Baginda, 30.000 pasukan Xiliang menekan perbatasan. Kota Yanmen dalam bahaya besar. Jenderal Li Ji telah gugur dengan gagah berani. Hamba rasa kita tidak boleh gegabah demi emosi sesaat. Saat ini sebaiknya mengirim utusan untuk menyerahkan upeti, sutra, dan 3 kota. Agar kedamaian negara Liang kita tetap terjaga. Jika Taisi bilang kita tidak bisa menang, maka kirimlah orang untuk berdamai. Hanya saja soal penyerahan wilayah ini. Lapor. Seseorang menerobos masuk ke istana. Sedang menuju ke Aula Taihe. Panik apa ini? Di mana pasukan pengawal kekaisaran? Siapa yang berani membuat keributan di bawah kaki kaisar? Pasukan pengawal kekaisaran tidak berani menghalanginya. Dia adalah iblis. Dia masuk dengan menyeret sebuah peti mati. Lindungi kaisar. Lancang sekali kau, orang gila yang berani. Kau berani membawa senjata dan menyeret mayat. Mengganggu ketenangan kaisar. Pengawal, tangkap dia. Pukuli sampai mati. Putra dari pejabat pendosa, Xiao Jue dari Yan Bei, menghadap Yang Mulia. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Bukankah seluruh keluarganya sudah dieksekusi saat itu? Dia bahkan berani kembali. Benih pengkhianat negara. Kau tidak mati? Panglima besar pasukan Xiliang, adik kandung Han, Raja Guli. Kemahnya kuratakan dengan tanah dalam semalam. Kepalanya kupenggal dengan satu tebasan pedangku. Kalian baru saja bilang 30.000 pasukan Xiliang itu biadab. Harus menyerahkan 3 kota di utara Baigou untuk berdamai. Ini adalah segel panglima dari 30.000 pasukan Xiliang yang menyerah. Aku seorang diri menghancurkan mereka. Omong kosong. Yang Mulia, anak ini penuh dengan kebohongan. Dulu Raja Yan Bei, Xiao Su, bersekongkol dengan Xiliang. Bukti-buktinya sudah jelas. Itu adalah kasus yang sudah ditetapkan oleh mendiang kaisar. Dia hanyalah sisa-sisa pengkhianat. Hanya membawa papan rusak di tangannya. Hanya ingin membersihkan dosa hukuman mati Raja Yan Bei. Tangkap. Siapa yang berani bergerak? Hari ini aku berdiri di sini tanpa mencabut pedang. Dia bernama Atai. Adalah orang yang saat itu di kediaman Raja Yan Bei. Merupakan pelayan dapur paling rendah. 12 tahun yang lalu, dengan kedua tangannya. Dari tungku peleburan besi yang sedang digeledah oleh pengawal kekaisaran. Menukarku keluar. 12 tahun kemudian, dia dibunuh oleh pembunuh bayaran dari kediaman Taisi. Dengan satu lemparan jarum yang menghancurkan nadi jantungnya. Jarum beracun, Isian Qian, milik kediaman Taisi. Selain tabib kekaisaran. Di seluruh dunia ini. Hanya di gudang rahasia Tai Sipang yang memiliki penawarnya. Pil katak darah. Konyol, hamba sama sekali tidak mengenal wanita gila ini. Apalagi tahu soal pembunuh atau racun yang kau bicarakan. Kau menerobos masuk ke aula utama hanya demi meminta obat. Pengawal, orang ini sudah gila. Aku hanya akan bertanya satu hal padamu. Mau memberi atau tidak? Hei. Jangan katakan aku tidak memiliki pil katak darah ini. Meskipun ada, aku tidak akan pernah memberikannya. Seorang anak pemberontak hendak menyelamatkan anteknya yang lain. Baginda, orang ini tidak menghormati hukum. Hamba mohon agar dia segera dihukum mati. Taisi bilang ayahku berkhianat dan bekerja sama dengan musuh adalah fakta mutlak. Benar, kan? HMPH. Tentu saja itu adalah fakta mutlak. Surat rahasia yang ditulis Raja Yan Bei untuk Raja Xiliang tahun itu. Di atasnya tertera segel resminya. Diperiksa oleh 3 kementerian. Seluruh istana mengetahuinya. Bagus sekali, bukti yang tak terbantahkan. Baginda, hari ini hamba tidak meminta izin berperang atau meminjam pasukan. Hamba hanya butuh waktu setengah jam. Di hadapan seluruh pejabat istana. Meninjau kembali pertempuran lembah Luoyan 12 tahun silam. Jika hamba tidak bisa membongkar setiap lapisan topeng dari apa yang disebut Tai Sipang sebagai bukti kuat, dan tidak bisa membuktikan kesetiaan 100.000 prajurit Yan Bei yang dikhianati oleh wanita rendahan ini, hamba siap dihukum mati. Dan biarkan wanita di peti es itu serta hamba dihancurkan bersama.
Baiklah, kau bocah ingusan anak selir. Bagaimana kau akan membalikan kasus ini? Baiklah, hari ini di aula istana ini. Aku akan melihat bagaimana kau, sisa-sisa pengkhianat Tian Bei, mati di bawah hukum besi mendiang kaisar. Ah, tadi Taisi bersikeras bahwa bukti ayahku bekerja sama dengan Si Liang saat itu sangatlah kuat. Kalau begitu, tertulis dalam surat permohonan yang diserahkan kepada mendiang kaisar, bahwa Raja Yan Bei dengan alasan memancing musuh masuk, meninggalkan titik strategis perbatasan utara. Ini adalah dosa pengkhianatan pertama, benar kan? Lembah Luoyan mudah untuk bertahan tapi sulit untuk diserang. Adalah benteng besi yang tak tertembus. Ayahmu tidak berperang malah menarik mundur pasukan sejauh 30 mil tanpa izin. Jika bukan pengkhianatan, lalu apalagi? Omong kosong. Orang yang hanya tahu menghitung uang di belakang. Apa yang kau tahu tentang garis pertahanan? Lembah Luoyan memang memiliki medan yang berbahaya. Dengan sisi selatan lebih tinggi daripada utara. Selatan tinggi, namun justru karena itu adalah posisi mati. 120.000 tentara Yan Bei yang ditempatkan di sana. Pasokan logistik dan pangan. Hanya bisa dikirim melalui jalur suplai Dingzhou di belakang. Guru besar, Anda adalah Menteri Keuangan saat itu, yang mengatur keuangan dan pangan negara. Apakah kau berani mengatakannya di hadapan Yang Mulia Raja? Apa yang terjadi di Dingzhou pada musim dingin tahun ke-15 Tianbao? Guru besar lupa. Tahun ke-15 Tianbao. Bencana salju terburuk dalam 100 tahun di Dingzhou. Tingkat kehilangan pasokan pangan mencapai 70%. Akhirnya kuda perang habis disembelih. Bahkan kayu bakar untuk memasak daging kuda pun tidak ada. Jika tidak mundur sejauh 30 mil. Sebelum tentara Si Liang datang. Tentara Yan Bei akan terlebih dahulu didera hawa dingin. Dan 000 orang akan mati kedinginan. Meski mundur karena kekurangan pangan. Mengapa dia tidak memohon izin kepada Departemen Perang? Menarik pasukan secara sepihak untuk mundur. Itu tetap merupakan hukuman mati. Dia sudah memohon. Sebelum menarik mundur pasukan. Ayah saya mengirim 12 pesan darurat kilat secara berturut-turut. Memohon surat bantuan. Semuanya ditahan oleh Anda, Guru Besar Pang yang saat itu menjabat Menteri Keuangan. Dengan alasan kas negara kosong. Secara paksa ditahan selama lebih dari setengah bulan. Apakah benar ada 12 surat permohonan bantuan darurat saat itu? Saat itu hamba baru masuk ke Departemen Perang. Masalah ini sepenuhnya ditangani sendiri oleh Guru Besar Pang. Benar? Orang tua ini mengakui bahwa distribusi pangan Departemen Keuangan saat itu tidak maksimal. Namun setelah dia mundur ke kota Pingyao, mengapa 50.000 tentara Si Liang bisa muncul di belakangnya di tebing Heishui, yang menyebabkan pasukan Yan Bei terjepit dari depan dan belakang, dan musnah seluruhnya? Taisi, kau sungguh kejam. Demi alasan hari ini, kau tidak hanya membantai seluruh keluarga Pangeran Yan Bei, bahkan kepala para jenderal dari 3 kem ibu kota. Kamu juga sudah mati. Bukan begitu. Kakau bicara omong kosong apa? Ayahku mundur ke kota Pingyang. Sama sekali bukan karena kekalahan telak. Ini adalah jebakan yang disusunnya dengan cermat. Versi diperbesar dari formasi kantong penggiling daging Panlong. Dia menjadikan seluruh wilayah Yan Bei sebagai umpan. Merelakan lembah Luoyan. Untuk menggiring 50.000 pasukan utama Si Liang. Masuk sepenuhnya ke tebing Heishui yang tak punya jalan keluar. Sisi kiri dan kanan tebing itu adalah jurang curam. Jika saat itu, 3 kem ibu kota yang bermarkas di gerbang Xiongguan bergerak sesuai rencana. Meski hanya 30.000 orang yang menusuk kantong dari belakang, 50.000 tentara Si Liang itu akan terjebak seperti tikus dalam karung. Dan musnah seluruhnya. Tapi apa hasilnya? 3 camp yang dipimpin He Lanshan. Mengapa? Setelah menerima perintah serangan lewat pesan merpati dari ayahku. Terlambat sampai 6 hari penuh. 6 hari. 10.000 melawan 50.000. Bertahan selama 6 hari penuh. Yang ku nanti adalah orang-orang kita yang dibantai bagai rumput oleh orang Si Liang. Yang ku nanti hanyalah kau datang membawa dekret kekaisaran. Mengatakan ayahku bersekongkol dengan musuh. Dengan tuduhan palsu membocorkan peta pertahanan. Sebenarnya mengapa? Mengapa bala bantuan He Lanshan saat itu terlambat 6 hari? Karena saat mengirimkan perbekalan militer, Grand Master Pang melakukan sebuah transaksi. Tahun ke-15 Tianbao. Tali busur yang dialokasikan Kementerian Perang untuk 3 batalion utama. Semuanya diproduksi oleh Kamar Dagang Jiangnan yang berada di balik keluarga Pang. Melalui tender. Kalian tahu demi menyunat 100.000 tael perak. Bagaimana mereka mengurangi kualitas bahan? Bagus sekali, Pang Ji. Saudara lamaku, He Lanshan, mati dengan tidak adil saat itu. Fitnah itu hanyalah kebohongan yang kau rekayasa. Yang mulia, jangan dengarkan ocehan gila bocah ingusan ini. Semua bukti hanyalah spekulasi. Tidak layak dipercaya. Spekulasi, dasar orang tua bangka. Kau pikir, mengapa selama 12 tahun di luar perbatasan, aku bersikeras mengenakan baju zirah rusak yang bahkan lebih buruk dari anjing. 12 tahun lalu, sebelum ayahku gugur di lembah Luoyan, beliau membagikan 100.000 baju zirah berat kepada prajurit Yan Bei, yang semuanya diproduksi di bawah pengawasanmu, Grand Master Pang. Lihatlah kepingan baju zirah dada ini. Kepingan besi di atasnya ini. Hanya dengan sedikit benturan dari belakang pisau. Seperti keramik berkualitas rendah. Pang Ji mengacaukan pemerintahan. Mencuri dan menjual perlengkapan militer.
Memfitnah orang-orang yang setia dan berbudi luhur. Copot gelar dan atribut kehormatannya. Sita seluruh harta keluarga Pang hingga 9 turunan. Jebloskan dia ke dalam penjara bawah tanah khusus hukuman mati. Eksekusi mati dengan cara disayat besok. Hahaha, simbol merek dagang terdaftar. Kasusnya telah terungkap. Kediaman Pangeran Yan Bei milikku kini bersih. Lalu sekarang, di mana kunci ruang rahasia kediaman Taisi? Seharusnya keluarkan pil katak darah itu. Untuk diberikan kepada kakakku. Kasar. Kasus lama Yan Bei telah dibersihkan. Aku sendiri akan memulihkan nama baik keluarga Xiao. Tapi kau menghunuskan pedangmu. Untuk mengancam raja. Apa jadinya sopan santun ini? Aku tidak peduli dengan sopan santun apapun. Sopan santun bagi Xiao Jue 12 tahun lalu. Membuat ayahku tewas mengenaskan tanpa tubuh yang utuh. Membuat 100.000 prajurit Yan Bei-ku tewas di mangsa serigala. Kini kakakku terbaring di dalam peti es ini. Racun telah merasuk ke jantung. Nyawanya di ujung tanduk. Asalkan dia bisa hidup. Aku, Xiao Jue, rela masuk neraka tingkat 18 setelah mati. Aku ingin pil katak salju itu. Kau, Baginda, Pangeran Yan Bei sangat setia pada negara. Namun difitnah oleh orang jahat. Kini putranya telah kembali. Dia memiliki jasa besar menyelamatkan negara Daliang. Lagi pula perbatasan belum stabil. Anak ini benar-benar pilar negara. Hamba memohon Yang Mulia menganugerahkan pil katak darah. Untuk menyelamatkan nyawa kakaknya. Kami semua setuju. Baiklah, Fu Hai. Sampaikan titah lisan Kaisar. Perintahkan kepala tabib istana segera menuju kediaman guru besar. Geledah ruang rahasia di sana. Pastikan kalian menemukan pil katak salju. Selain itu, panggil semua tabib istana. Segera datang ke Aula Taihe. Hamba patuh pada titah. Atai, apakah kau mendengarnya? Kasus ini telah dipulihkan. Kaisar setuju memberikan obatnya. Bertahanlah sebentar lagi. Hanya sebentar saja. Cepat lindungi jantung dan nadinya. Gadis ini bisa bertahan sampai sekarang. Sungguh sebuah keajaiban. Yang Mulia, pihak tabib istana telah menemukannya. Di dalam kompartemen rahasia ruang kerja pencuri tua Pangbo. Pil katak salju telah ditemukan. Atai. Racun paling mematikan di dunia ini telah teratasi. Sampaikan dekret Kaisar. Mulai hari ini, gelar Raja Zhenbei milik Xiao Zhan dipulihkan. Seluruh prajurit bawahannya akan dimasukkan ke dalam kuil pahlawan. Xiao Jue keberaniannya melampaui 3 pasukan. Strateginya tiada duanya. Telah berjasa besar bagi kerajaan Liang. Hari ini, Kaisar menganugerahkan baju zirah emas ungu kepadamu. Mewariskan gelar Raja Zhenbei turun-temurun. Memegang kendali pasukan untuk menjaga perbatasan utara Liang. Yang Mulia, hamba memiliki satu permohonan lagi. Apalagi yang kau inginkan? Seluruh keluarga Xiao hamba setia berkorban. Semuanya berada di bawah kasih karunia langit. Namun di dunia ini, saya, Xiao Jue, berhutang nyawa kepadanya. Yan Bei berhutang dupa untuk 120.000 jiwa yang gugur padanya. Hamba tidak menginginkan jabatan tinggi atau harta yang melimpah. Hamba menginginkan Baginda. Keluarkan dekrit agar dunia melihatnya. Untuk Atai hambaku. Sebuah kehormatan agar dia bisa dengan tegak. Berdiri di posisi tertinggi di Daliang. Ah, Pangeran. Ini mungkin tidak sesuai dengan tata krama. Posisi tertinggi yang Anda maksud itu agak. Baiklah, karena jasanya melindungi negara. Dengan kesetiaan dan keberanian. Dengan ini menganugerahkan marga kerajaan Xiao Tai kepadanya. Dan mengangkatnya menjadi Taijun pelindung negara tingkat 1. Menganugerahkan izin kekaisaran. Menganugerahkan tongkat ular emas. Menghadap raja tidak perlu bersujud. Hadir di persidangan tidak perlu berlutut. Di seluruh negeri Daliang. Baik bangsawan maupun rakyat jelata. Bertemu dengannya sama seperti bertemu Raja Yan Bei. Hamba Xiao Jue berterima kasih atas karunia agung Baginda untuk Atai. Masuk ke kota. Atai. Ajiu, pakaian ini terlalu mahal. Aku takut kotor.
Kamu pantas memakainya. 100.000 jiwa yang tidak bersalah di NBI telah dibersihkan namanya. Musuh Siliang yang mengintai telah mundur 800 mil. Para pejabat busuk di Istana Daliang telah menerima hukuman mati yang setimpal. Istana ini adalah tempat Atai dulu dengan tangan kosong di atas rantai besi panas. Membukakan jalan hidup untukku. 12 tahun ini adalah masa di mana aku minum darah dan kau bahkan tidak mendapat setetes pun. Selama aku, Xiao Jue, masih hidup. Badai salju di wilayah utara Daliang ini. Aku yang akan menahannya untuk rakyat. Sedangkan Atai, kamu, hanya kamu, yang pantas hidup dengan tenang seumur hidup. Xiao Jue dari Yanbei. Menghadap Taijun pelindung negara. Menghadap Taijun pelindung negara. Karena Ajiu bilang aku pantas, maka aku akan duduk. 3 tahun sudah. Dulu di sini bahkan tidak ada jalan yang layak. Jalan ke ibu kota sudah terbuka. Kafilah logistik melewatinya setiap hari. Orang Siliang tidak berani mendekat lagi. Bendera ini dipasang ayahku di lembah Luoyan dulu. Bendera Yanbei telah tegak berdiri. Ajiu, apinya terlalu besar. Pukulan palumu itu membuat sisi kiri menebal dan sisi kanan menipis. Jika dibawa ke medan perang, pedang itu akan retak dengan satu tebasan. Telinga kakak masih setajam dulu. Pekerjaan menempa besi ini. Aku benar-benar tidak bisa menyamai setengah kemampuanmu dulu. Katakan, bagaimana cara memukulnya? Miringkan 3/3 ke kiri. Kerahkan tenaga dari pinggang. Jangan menggunakan tenaga kaku. Pedang Yanbei digunakan untuk membunuh musuh, bukan untuk membelah kayu. Taijun, ada orang datang lagi dari ibu kota. Baginda kali ini bersikeras ingin menjodohkan pangeran. Mengirimkan lukisan 3 putri sah dari keluarga Wang dan Yao. Bahkan membawa serta data kelahiran mereka. Katanya agar Taijun memeriksanya sendiri. Selama Anda mengangguk, Kementerian Ritus akan segera mengirim lamaran. Beritahu utusan dari ibu kota itu. Nona-nona bangsawan ini berkulit lembut. Tidak akan sanggup menahan debu pasir Yanbei. Pernikahan pangeran tidak memandang status. Jika suatu hari terjadi perang di Yanbei, dan pedang berada di leher mereka. Siapa di antara gadis manja ini yang punya keteguhan seperti mendiang putri Yanbei? Demi menjaga garis keturunan keluarga Xiao, mereka lebih memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Taijun sangat bijaksana. Nona-nona manja itu mungkin akan pingsan jika melihat sedikit darah. Mana mungkin tahan dengan hukum militer Yanbei kita. Ya sudah, itu dia masalahnya. Menikahinya hanya untuk dipuja seperti patung Buddha hidup.